Kalau orang nganggapnya mobil CBU gitu ya, perawatannya susah, spare partnya susah. Ternyata di mobil ini. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana puasanya? Masih lancar kan? Kita santai-santai dulu di mobil. Nah, sambil nunggu buka nih, gue mau ngomongin sebuah mobil JDM nih, Japan Domestic Market dari Toyota. Yang ini merupakan MPV yang bisa dibilang jarang banget lu lihat di Indonesia, teman-teman. Nah, mau tahu nggak ini mobil apa dan berapa harganya? Kita langsung bahas aja. Ya, seperti yang gue bilang, ini adalah sebuah mobil JDM atau Japan Domestic Market dari Toyota, teman-teman. Namanya Toyota Isis. Ya, memang namanya mirip sebuah organisasi teroris ya, tapi ini tidak ada kaitannya dengan teroris. Ini adalah sebuah produk Toyota yang sebenarnya tidak diproduksi langsung oleh Toyota. Dalam artian kalau di sini istilahnya di karoseri tuh. Kayak Kijang zaman dulu itu kan di karoseri ya, ada MCH dan lain-lain. Dan ini yang mengkaroserikan ya, istilahnya begitu, adalah Kanto Auto Works. Dan Toyota Isis itu pertama kali hadir di Jepang tahun 2004 dan tahun 2006 masuk ke Indonesia melalui importir umum. Jadi ini mobil masuk ke Indonesia melalui importir umum, teman-teman. Makanya unitnya bisa dibilang sangat sedikit sekali. Dan 2006 kemudian 2008 mengalami facelift sampai tahun 2017 dia didiscontinue. Kenapa didiscontinue? Lagi-lagi karena namanya. Nah, itu sekilas sejarah dari Toyota Isis. Sekarang kita mulai bahas bagian depannya nih. Kalau teman-teman lihat dari bagian depannya, ini mulai dari lampu ya. Ini kalau lihat dari lampu ini sekilas mirip kayak Livina, modelnya seperti ini. Dan ini masih bohlam biasa. Nggak tahu, setahu gua kalau yang udah facelift itu kayak di black spoke dan lampunya udah proyektor kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Nah, itu lampunya. Kemudian di sini kalau biasanya lu ngeliat mobil Toyota itu badge-nya itu lambang Toyota, di sini lambangnya I, yang berarti ini adalah I-nya ini Isis, teman-teman. Nah, ini grillnya seperti ini. Di sini ada aksen chrome, kemudian di sini ada kayak semacam sensor, karena mobil ini udah punya semacam sensor sonar, teman-teman. Kalau sekarang mungkin ADAS ya, tapi mungkin pada zaman itu belum se-advance ADAS. Nah, itu bagian depannya. Dan ini juga ada fog lamp di depan. Itu sekilas bagian depannya yang kalau gue bilang ini sekilas mirip kayak Livina, teman-teman. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya seperti ini, terlihat sangat ngeboxy. Kalau tadi teman-teman lihat di pembukaan gua itu mobil ini tidak punya pilar B, yes bener, tapi cuma di sebelah kiri. Tapi di sebelah kanan dia seperti pada umumnya mobil mempunyai juga pilar B. Dan di sebelah kanan itu sliding door-nya tidak elektrik. Artinya elektrik sliding door-nya itu cuma ada di bagian kiri mobil. Di bagian kanannya tidak sliding door, artinya masih manual seperti ini. Tuh, kita masuk ke bagian ban. Ini velgnya sudah tidak standar pabrik, dia pakai HSR. Gue nggak tahu standarnya dia profil bannya dan ringnya berapa gitu defaultnya. Cuman kalau ini bannya pakai profil ban 21555 ring 17. Nah, ini remnya udah ABS, dia udah disc brake di depan, tapi di belakang itu masih tromol, teman-teman. Lanjut, di sini ada sen, di sini juga ada sennya nih, dan ini spionnya masih manual ngelipet ya, tapi udah bisa elektrik dari dalam. Artinya kalau teman-teman ngunci belum langsung kelipet sendiri, masih butuh effort mencet, dia baru nutup, teman-teman. Tapi udah electric mirror seperti itu. Di bagian sampingnya
Sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang juga lu masih ngelihat aura boxinya dan khas-khas mobil tahun 2000-an, dimana kebanyakan lampunya itu di sebelah sini. Dan ini Toyota Isis tahun 2006. Kalau teman-teman minat bisa langsung japri nomor di bawah ini atau bisa main ke Blok M Square di Kamandanu Auto Works teman-teman, dan harganya 109 juta. Jadi kalau mau nego bisa langsung main aja ke sini. Nah, itu sekilas saja. Dan ini belakangnya seperti yang gue bilang masih sangat boxy sekali. Di sini ada tulisan Isis, aksen chrome, badge Toyota, ada wiper dan rear defogger. Kemudian di belakang juga ada sensor sonar teman-teman. Kalau kita lihat bagasinya, nah bagasinya seperti ini, ya cukup lah ya buat naruh beberapa koper teman-teman. Intinya itu aja di bagian eksterior dari Toyota Isis. Jangan lupa kalau minat bisa hubungi nomor di bawah ini. Sekarang kita coba lihat bagian interiornya seperti apa. Nah, sekarang kita coba cari tahu seperti apa sih bagian dalam dari Toyota Isis ini. Dan panas, kita coba nyalain dulu teman-teman. Ini cukup unik ya. Bagian speedometernya nih nggak ada yang sama kayaknya kalau di sini, karena dia JDM. Dan karena dia JDM ya, itu speedometernya, angkanya kilometernya cuma 180 km per jam. Kita mulai dari bagian AC-nya. Oke, AC-nya dia udah digital, modenya seperti ini, dan ada beberapa pilihan menu di sini untuk mengatur hembusan anginnya. Kemudian di sini juga ada suhunya, dan di sini juga ada rear defogger maupun front defogger. Intinya AC-nya seperti ini, sudah digital. Dan di klaster AC-nya ini juga ada jam digital seperti ini, pengaturan arah hembusan angin dan lain-lain teman-teman. Juga ada di sini lampu hajatnya di sini. Dan ini Matic 4-speed, masih AT konvensional. Dia juga ada versi 2000 cc-nya teman-teman, tapi kebanyakan yang beredar di sini yang 1800. Kalau yang 1800 dia masih automatic konvensional biasa, belum CVT. Kalau nggak salah yang versi 2000 cc-nya dia udah CVT itu transmisinya. Dan dashboardnya seperti ini tuh, emang masih plastik semua. Dia kayak dual tone seperti ini, beige dan abu-abu kayak gini nih. Udah airbag baik di penumpang depan maupun di sisi pengemudi nih, di bagian setir teman-teman. Tipnya atau entertainmentnya di sini udah gantian nih, kayaknya udah bukan aslinya dia tuh, seperti ini. Kemudian ini setirnya juga seperti ini, masih polosan seperti ini, belum ada tombol-tombol. Dan di sini ada sonar seperti yang gue bilang tadi. Jadi kalau ada emergency atau mau nabrak itu bakal bunyi kayak warning gitu, kayak apa ya, sensor lah, walaupun tidak secanggih ADAS seperti ADAS mobil zaman sekarang. Susah banget sih ngomong. Lanjut lagi, di sini juga ada cup holder tuh, ada cup holder di sini teman-teman seperti ini. Di bawahnya ada juga tempat untuk nyimpan sesuatu. Kemudian di sini tuh tempat menyimpan sesuatu juga. Ini cukup luas. Di atasnya juga ada. Ini kalau gua ngeliat ini kayak Innova ya dashboardnya yang sebelah sini teman-teman. Lanjut lagi, speedometer. Oke, masih analog, masih berupa jarum-jaruman. Di sini ada penunjuk putaran mesin, penunjuk kecepatan, kemudian indikator dari posisi otomatiknya dan fuel gauge-nya teman-teman. Di sini juga ada indikator ya odometer trip A maupun trip B. Intinya masih sangat sederhana. Tapi kadang ya, karena kesederhanaannya itu, Toyota jadi mobil yang sangat durable gitu. Karena less electrical means less trouble gitu teman-teman. Di sini ada sun visor yang ada kacanya, cuman nggak ada lampunya. Di sini juga ada kacanya juga, tapi nggak ada lampunya. Terus emang banyak banget kayak huruf-huruf di sini tuh
masih huruf-huruf kanji. Dan di sini juga ada spion LED ke belakang yang belum auto dimming, masih berupa cetokan seperti ini. Kemudian ada handrest di sini yang cuma di bagian pengemudi, tapi di bagian penumpang tidak ada. Dan joknya ini modelnya fabric seperti ini, teman-teman. Gua nggak tahu, kayaknya ada yang kulit gitu ya, beige ya. Tapi ini modelnya kain seperti ini, warnanya enak didudukin gitu. Dan apa ya, pengaturannya di sini ada head adjuster dan sliding, kemudian juga ada reclining standar lah, teman-teman. Belum elektrikan. Door trimnya oke, di sini masih plastik, dan di sini modenya kayak kain-kain gitu, cukup enak. Dan walaupun plastik tapi nggak yang kesannya murahan gitu, teman-teman. Dan ini udah all auto ya, keempat kacanya udah all auto, power window-nya, teman-teman, cukup oke sekali, teman-teman. Dan ada di sini kayak door pocket seperti ini buat nyimpen 1 botol aqua, bisa. Kayaknya itu aja ya di bagian depannya, yang ya udah gitu, simplicity dan fungsional sih intinya itu. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya, yuk. Dan ini bagian tengahnya seperti ini, bisa dibilang luas walaupun memang masih sangat sederhana. Oke lah, di zamannya dia ya, belum banyak fitur-fitur yang lebih memanjakan kita sebagai penumpang. Tapi ini udah cukup oke lah, teman-teman, untuk ngebawa orang tua gitu nanti mudik. Ini sangat-sangat oke ke lapangan kabinnya, dan kursinya enak. Dia modenya seperti ini, jadi kayak 40-60. Ada sabuk pengaman, kemudian lampu seperti ini, lampu baca, dan udah itu aja, intinya lapang. Dan joknya ini pengaturannya lu bisa sliding atau bisa reclining, sorry, sampai segini. Jadi enak banget gitu, bisa reclining sampai segini, teman-teman. Dan kalau lu di bagian kiri itu bisa kursi depannya dimajuin, kemudian ditekuk gitu, kaki lu bisa selonjoran ke kursi ini seperti layaknya bos, teman-teman. Enak banget gitu mobil ini. Dan mobil ini dijual harganya 109 juta. Bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Kalau ada teman-teman yang mau nengokin, bisa langsung ke sini aja, teman-teman. Itu aja sih. Dan kalau di bagian belakang itu menurut gua masih cukup juga untuk orang dewasa seperti gua, walaupun memang joknya agak sedikit apa ya, tidak sempuk di bagian tengah dan di depan, teman-teman. Cuman kelapangan kabinnya ya cukupan aja gitu. Dan ada sabuk juga di belakang, dan pengaturannya juga bisa reclining, walaupun memang tidak bisa sliding. Dan tadinya gue bingung di bagian kiri ini itu naro apa, sabuknya itu di mana gitu. Sabuk pengaman kan biasanya di pilar B gitu ya. Ternyata tuh ada di sini, teman-teman, tuh untuk sabuk pengamannya. Dan ini di belakang nggak ada airbag. Kayaknya itu aja di bagian interiornya. Dan intinya ini mobil interiornya masih sangat bersih sekali. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya, karena nggak afdol kalau kita nggak coba ngelihat bagian mesinnya seperti apa. Oke, yuk. Nah, sekarang kita coba lihat bagian mesinnya nih. Dan setelah gue lihat, ternyata mesinnya itu basicnya sama dengan mesin yang dipakai Altis generasi pertama yang 1800. Kode mesinnya 1ZZ FE, teman-teman, 1800 cc, 4 silinder VVT-i 16 valve yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 130 horsepower dan torsinya itu sekitar 170 Nm pada waktu dia baru. Kalau sekarang kan pasti berkurang ya, teman-teman. Dan ini mesinnya dia berpenggerak roda depan dan maticnya 4AT, bukan CVT, jelas lebih kuat. Dan kalau kita rasain di Altis itu kan kayak ya udahlah ya, standar Toyota gitu. Jadi kayak linear aja tenaganya. Tapi
Kalau di sini itu agak tidak segesit di Altis, mungkin karena dia kan secara dimensi bodi lebih besar gitu, jadi bobotnya lebih berat, dan hal itu yang bikin dia tidak bisa segesit si Altis. Tapi ya cukupan aja gitu teman-teman. Dan bensinnya ya kurang lebih mirip-mirip dengan Altis, walaupun mungkin ini lebih boros. Jujur gue belum ngetes secara langsung berapa konsumsi BBM mobil ini. Sip, itu bagian mesinnya yang nggak perlu kalian khawatirkan gitu, durabilitas maupun ketersediaan spare part-nya. Gitu teman-teman. Nah, itu tadi gue udah ngejelasin eksterior, interior, dan juga mesin. Dan kesimpulannya adalah mobil ini gitu ya, dengan harga sekarang 100 jutaan, itu menurut gue masih cukup layak dimiliki dengan beberapa catatan. Kenapa masih layak dimiliki? Karena kalau orang nganggapnya mobil CBU gitu ya, perawatannya susah, spare partnya susah, ternyata di mobil ini tidak sepenuhnya benar. Karena seperti yang tadi gue udah omongin ya, dia punya banyak persamaan ke sejumlah produk Toyota yang ada di Indonesia gitu. Seperti Toyota Altis, dia mesinnya sama nih basicnya dengan Toyota Altis. Pasti banyak spare part yang punya banyak persamaan, jadi nggak usah khawatir. Dan kita tahu kalau mesin 1JZ itu cukup durable dan juga punya konsumsi bahan bakar yang tidak begitu boros teman-teman. Dan spare partnya, well you know lah, Toyota banyak di mana-mana teman-teman. Dan juga soal kaki-kaki, mobil ini di bagian kaki-kaki depannya itu punya banyak persamaan juga dengan Toyota Altis teman-teman, kayak semacam kalau nggak salah shock breaker dan juga lower armnya. Tapi yang di bagian belakang itu mobil ini punya persamaan dengan Toyota Alphard generasi pertama. Jadi nggak usah khawatir nih soal mesin dan juga soal kaki-kaki. Paling yang perlu temen khawatirkan adalah part-part bodinya. Mungkin sekarang agak susah gitu nyari part-part bodinya, kalau sampai beberapa part bodinya itu rusak. Semisal kayak panel-panel di dashboard gitu, itu mungkin agak sedikit susah, dan juga beberapa part body lainnya. Intinya itu aja teman-teman. Dan mobil ini dijual, kalau teman-teman minat bisa langsung hubungin nomor di bawah ini. Nah sip, udah mau maghrib, mau buka puasa dulu. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang Toyota Isis, bisa komentar di bawah. Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.